Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Teguh Adriansyah dengan NIM 720 324 0027. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai jumlah uang yang beredar. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka di sini kita dapat melihat apa itu jumlah uang yang beredar. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya uang beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit, yaitu M1, dan dalam arti luas, yaitu M2. M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral. Kemudian M2 meliputi M1, uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Uang kasi merupakan dana pihak ketiga yang terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan, serta simpanan giro valuta asing. Baik, selanjutnya jenis-jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Yang pertama itu uang kartal. Uang kartal dapat kita menjadi yaitu uang logam dan uang kertas. Yang dimana pertama, uang logam pada awalnya terbuat dari emas atau perak agar nilai intrinstiknya tetap stabil. Namun, sekarang uang logam banyak terbuat dari material selain emas dan perak yang lebih mudah dan efisien. Uang logam yang beredar kini terbuat dari logam aluminium, perak, dan tembaga. Bentuknya pipih dan bundar. Uang kartal juga selanjutnya yaitu uang kertas. Uang kertas terbuat dari kertas. Uang dari bahan kertas biasanya memiliki nilai nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi sehingga tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur. Kemudian di sini ada giral. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Di Indonesia, Bank Umum dapat mengeluarkan uang giral selain Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegraphic transfer. Dua bentuk uang giral yang paling banyak digunakan adalah cek dan giro. Kemudian jenis uang beredar berdasarkan nilainya. Yang pertama yaitu bernilai penuh atau full bodied money, yaitu uang yang nilainya intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Contohnya, uang logam yang mengandung nilai bahan untuk membuat yang sama dengan nilai nominal yang tertera atau tertulis pada uang tersebut. Kemudian, tidak bernilai penuh atau dalam bahasa Inggrisnya representative full bodied money, yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Contohnya, uang kertas. Uang jenis ini sering dinamakan sebagai uang pertanda atau token money.
Seringkali nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Selanjutnya kita masuk di materi mekanisme penciptaan uang. Dalam mekanisme penciptaan uang, terdapat 3 pelaku penciptaan uang, yaitu pertama otoritas moneter, yang kedua bank umum, yang ketiga sektor swasta domestik. Ketiga pelaku tersebut saling bersinergi sehingga demand dan supply berada pada keseimbangan yang diinginkan, di mana otoritas moneter sebagai pencetak uang kartal, bank umum sebagai pencetak uang giral, dan kuasi sektor swasta domestik sebagai pengguna daripada uang yang diciptakan otoritas moneter dan bank umum. Otoritas moneter dalam hal ini disebut dengan bank sentral sebagai lembaga independen mengatur peredaran uang yang dicetaknya. Hanya pada bank sentral, uang kartal diciptakan yang nantinya uang tersebut didistribusikan ke bank umum dalam bentuk uang kartal oleh bank umum. Diubah lagi bentuk uang kartal tersebut menjadi uang giral yang berbentuk tabungan giro dan saving deposit. Uang tersebut yang nantinya akan disalurkan ke sektor swasta domestik. Baik, selanjutnya kita masuk di materi pendekatan perhitungan jumlah uang beredar. Yang dimana salah satu cara menghitung uang yang beredar yang paling terkenal adalah dengan menggunakan teori Irving-Fisher. Metode ini dikenal dengan nama teori kuantitas uang, yang menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar akan berpotensi meningkatkan inflasi. Begitu juga sebaliknya. Rumus jumlah uang beredar menurut Irving-Fisher adalah sebagai berikut. M dikali P dikali P dikali T. Yang dimana keterangannya M sama dengan suplai uang, kemudian V sama dengan kecepatan uang, kemudian P sama dengan tingkat harga rata-rata, dan kemudian T sama dengan volume transaksi dalam perekonomian. Menurut teori ini, nilai V sama dengan kecepatan uang dianggap konstanta dan nilai T, yaitu volume transaksi dalam perekonomian, dianggap stabil. Oleh karena itu, perubahan nilai M atau jumlah uang beredar, suplai uang, akan berpengaruh secara langsung terhadap nilai P, yaitu tingkat harga rata-rata. Selanjutnya kita masuk materi, yaitu faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yaitu pertama, pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Sebaliknya, jika semakin rendah pendapatan masyarakat, semakin sedikit jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kemudian kita masuk ke tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Bila tingkat suku bunga rendah, maka masyarakat akan enggan untuk menyimpan uangnya di bank. Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga tinggi, jumlah uang beredar menurun karena banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. Kemudian kita masuk ke selera masyarakat. Selera masyarakat akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Misalnya, peningkatan terhadap mode pakaian baru akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kemudian, kita masuk ke harga barang. Harga barang juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Contohnya, bila harga naik, jumlah dan peredaran uang akan semakin cepat. Kemudian, fasilitas kredit.
Fasilitas kredit dengan menggunakan kartu kredit atau cara angsuran akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Misalnya, jika seorang melakukan pembelian dengan menggunakan kartu kredit, permintaan uang tunai semakin menurun. Kemudian, kekayaan yang dimiliki masyarakat, yang dimana jumlah uang yang beredar dalam masyarakat semakin besar apabila ragam bentuk kekayaan sedikit. Sebaliknya, bila ragam bentuk kekayaan semakin banyak atau luas, jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat semakin menurun. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan dari materi jumlah uang-uang yang beredar. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.